Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ayu Monika, Riri Jalpika, Loria, Yunita, Jason Saputra, dan saya sendiri Stefan Greg. Di sini kami kelompok 5 akan menyampaikan PPT kami yang berjudul Trematoda. Trematoda adalah cacing yang secara morfologi berbentuk seperti daun pipih, melebar ke anterior, mempunyai batil isap mulut dan batil isau perut yang besarnya hampir sama. Jenis cacing ini tidak mempunyai anus, alat ekresinya berupa sel api. Selanjutnya, ciri-ciri trematoda. Yang pertama, bentuknya pipih seperti daun, termasuk dalam filium Platyhelminthes. Yang kedua, umumnya hidup sebagai parasit pada vertebrata. Yang ketiga, tubuh ditutupi kutikula yang disekresikan oleh sel-sel di bawahnya. Selanjutnya, pada beberapa fase larva mempunyai silia. Selanjutnya, mempunyai satu alat penghisap di mulut dan satu atau lebih pada permukaan ventral. Selanjutnya, alat kelamin dan alat pelekat atau penghisap mengalami perkembangan khusus. Terakhir, alat gerak, perasa, dan pencernaan mengalami kemunduran. Daur hidup pembiakan aseksual terjadi di dalam inang detektif vertebrata. Pembiakan aseksual terjadi di dalam inang intermedier atau siput. Patogenitas. Infeksi yang disebabkan oleh cacing trematoda ini tergantung dari tempatnya di dalam inang, pengaruh rangsang, dan zat toksiknya. Efek sistematik terjadi karena absorpsi zat toksin yang menghasilkan reaksi alergi dan karena lukanya alat vital. Bahaya tidak hanya tergantung dari banyaknya cacing, tetapi juga karena invasi telur larva dan cacing dewasa di dalam jaringan. Cacing trematoda yang ada di dalam usus tidak begitu merusak seperti cacing menyerang jaringan, kecuali jika terjadi infeksi yang hebat. Klasifikasi trematoda terbagi menjadi 4. Yang pertama, trematoda usus. Yang kedua, trematoda hati. Yang ketiga, trematoda paru. Yang keempat, trematoda darah. Trematoda hati. Fasciola hepatica. Trematoda hati adalah cacing pipih yang hidup sebagai parasit di hati manusia dan hewan. Trematoda hati, Fasciola hepatica. Yang pertama, hospes kambing dan sapi, kadang-kadang manusia. Yang kedua, penyakit fasciolaris. Yang ketiga, penyebaran geografik Amerika Latin, Prancis, negara-negara sekitar Laut Tengah. Morfologi dan siklus hidup. Cacing dewasa, pipih seperti daun bagian anterior seperti kerucut, batil isap mulut pada puncak kerucut, batil isap perut pada dasar kerucut, ukuran 30x13 mm, saluran pencernaan bercabang-cabang. Untuk telur, ukuran 140x90 dikeluarkan melalui sel empedu ke dalam tinja dalam keadaan belum matang. Menetas dalam air setelah 9-15 hari. Trematoda hati hospes perantara 1 yaitu keong air atau Limnea truncatula. Selanjutnya hospes perantara 2 yaitu tumbuh-tumbuhan air seperti selada air atau watercress. Selanjutnya untuk cara infeksi, makan tumbuhan air mentah yang mengandung mate cercaria. Yang kedua, trematoda paru yaitu Paragonimus westermani. Trematoda paru adalah cacing pipih yang menyebabkan penyakit paru-paru pada manusia. Trematoda paru Paraginomus westermani yaitu hospesnya dalam manusia dan binatang seperti kucing, luwak, harimau, anjing, serigala, dan lain-lain. Penyebaran geografiknya yaitu timur jauh dan Asia Tenggara. Morfologi dan siklus hidup.
habitat saluran pernapasan seperti paru-paru. Cacing dewasa seperti biji kopi biasanya berpasangan, warna coklat tua, ukuran 8-12 kali 4-6 mm. Telur lonjong dengan operkulum agak tertekan ke dalam, ukuran 80-118, matang dalam air dalam waktu 16 hari. Trematoda paru. Hospes perantaran 1 keong air dari jenis Melani sp. Semisuscopira, Tiara sp. Perkembangan dalam HP 1:M SRI R2 SK. Hospes perantaran 2 ketam air tawar. Potamon sp. Eriokeir sp. Cambobaurus piris. Trematoda paru. Cara infeksi: makan ketam atau undang betah atau kurang masak yang mengandung metasakaria. Eksistasi terjadi di usus halus, menembus dinding usus, masuk rongga abdomen. Cacing muda menembus diafragma menjadi cacing dewasa di paru-paru dalam 8-16 menjadi cacing dewasa di paru-paru dalam 8-12 minggu. Patologi gejala klinik: 1. Cacing muda tidak menimbulkan gejala klinis. 2. Cacing dewasa tidak membentuk kista di paru-paru. Di dalam kista, cacing terdapat di dalam bentuk diploid, dalam kulung berpasangan, maupun triploid. Yang ketiga, gejala bentuk dengan spatun bergaris merah, dalam kurung endemik, hermotisis, disertai nyeri pleura dan sesak napas, dalam kurung dyspnea. Yang keempat, cacing dewasa dapat bermigrasi ke alat-alat lain dan menentukan abses pada alat tersebut, dalam kurung hati, limpa, otak, otot, dan dinding sel usus. Yang kelima, di otak dapat menumbuhkan gejala ekspresi tipe Jackson. Yang ketiga, Trematoda usus, Fasciolopis buctis. Trematoda usus adalah cacing pipih parasit yang hidup di usus manusia dan hewan. Trematoda usus, Fasciolopis bucci. Hospes definitif, manusia, babi, anjing. Hospes berantara 1 keong air tawar atau genus Hipheotis Gairulus segmentia. Hospes perantara 2 tumbuhan air spesies Trava bicornis, Trava natans, Salvania natans, Eliocharis tuberosa, Echomia thrascivies, dan Gizania sp. Penyakit Fasciolifiasis. Penyebaran geografik RCC Taiwan, Vietnam, dan Thailand, Indonesia. Patologi dan gejala klinik: infeksi oleh cacing dewasa, infeksi ringan duodenum dan jejunum, infeksi berat lambung dan bagian usus lainnya. Trematoda darah, Schistosoma japonicum. Trematoda darah adalah salah satu trematoda yang habitatnya di dalam darah. Trematoda darah merupakan trematoda yang termasuk golongan Anhermaphrodites. Trematoda darah Schistosoma japonicum yang pertama, hospes manusia, kucing, anjing, rusa, tikus sawah atau ratus, sapi, babi, rusa, dan lain-lain. Yang kedua, penyakit oriental, Schistosomiasis, Schistosimiasis japonica, penyakit Katayama atau penyakit demam keong. Yang ketiga, penyebaran geografik di Indonesia hanya di Sulawesi Tengah, daerah Delindiu, dan lembah Napo. Patologi dan gejala klinis stadium 1. Yang pertama, gatal-gatal atau urtikaria. Yang kedua, gejala intoksikasi, demam, hematomegali, dan eosinofila tinggi. Stadium 2, sindroma disentri. Stadium 3, sirosis hepatis dan splenomegali serta emisiasis. Demikian isi presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.